Itulah orang yang sabar. Nanti orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ya. Insyaallah keluarga besar semuanya tinggalkan akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pun juga almarhum, sekali lagi dengan doa kita semua, semoga Allah memberikan kemuliaan, dijadikan alam barzahnya alam yang bagaikan taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Maka tahlil ini sejatinya adalah mengingatkan kita yang masih hidup. Mengingatkan kita yang masih hidup bahwa pasti akan merasakan, pasti semua akan melalui yang namanya mati. Makanya dalam Al-Quran itu ayat kullu nafsin dha'iqatul maut disebutkan Allah 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalimat yang sudah disebutkan beberapa kali, dan 3 kali itu sudah termasuk banyak. Jamak itu maksimal 3, minimal 3 sudah masuk jamak, banyak arti. Berarti di situ betul-betul mengingatkan semuanya pasti akan menerima ajal, pasti akan mati. Ya. Oleh karenanya Nabi berpesan kepada umatnya khususnya, kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan orang yang pandai matematika, bukan. Pun juga bukan yang pandai tentang ilmu daripada alam dunia ya. Pun juga orang yang pandai itu bukan orang yang hafal Al-Quran, apalagi yang tidak hafal Quran. Aja ya. Jangan singgung ya. Yang hafal Quran pun kata Nabi bukan orang cerdas, apalagi yang hafal Quran tadi. Lah terus yang mana orang yang pandai itu, orang yang cerdas itu kata Nabi? Orang yang cerdas itu kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu, al-kaisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang masuk kategori cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan amalan untuk setelah mati nanti. Itulah sesungguhnya orang yang cerdas kata Nabi. Jadi tidak ada kalimat cerdas itu orang yang matematikanya dapat 100, orang yang ujian madfar'nya dapat 100, tidak ada. Apalagi dapatnya cuma 7 koma. Enggak, ini bukan nyindir, ini fakta ini. Bukan nyindir. Ini semangat, berikan semangat. Yang dapat 100 jangan bangga diri. Yang dapat 7 ya harus kecewa diri. Jadi semua masuk dalam contoh satu hadis ini, semua masuk. Baik yang pinter atau yang sebaliknya, baik yang kaya atau sebaliknya, baik yang punya jabatan atau sebagainya, semua masih kategorinya bodoh. Ya, mohon maaf. Semua. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan amalnya untuk setelah mati. Udah, nggak ada kata illa lagi, udah ketuk palu titik segede gunung Uhud. Ya Pak Ahmad. Ya kita tinggal mengaplikasikan masing-masing kan. Dan wal ajizu man atba'a hawahu. Orang yang apes, orang yang lemah, itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Tapi wa tamanna 'ala Allah, dia terus berangan-angan kepada Allah. Dia mengikuti hawa nafsunya yang luar daripada ketentuan yang ditetapkan Allah dan Rasulullah. Tapi dia selalu berdoa kepada Allah, berangan-angan. Jadi
Bisa dikatakan orang yang tidak beribadah, orang yang tidak ada dalam jalur ajaran Rasulullah, tapi dia berdoa kepada Allah. Itulah yang disebut orang ajiz, orang yang apes ya, orang yang lemah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan pelajaran. Kata Nabi pun, al-mautu nasih. Kita dulu dinasihati oleh bapak ibu yang ada jiwa raganya. Pun juga guru-guru kita dari TK, SD, SMP sampai sanawiyah sampai fakultas perguruan tinggi ada. Orangnya ada, jisimnya ada. Tapi ini nasihat yang tidak ada ucapan, yang tidak ada jisim, yaitu adalah kematian. Maka sebaik-baiknya nasihat adalah ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama introspeksi diri, perbaiki diri, terus ada dalam jalan yang baik, tentunya ibadah kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Insya Allah orang yang tetap ada dalam amal soleh tidak hanya lebih mulia daripada malaikat, tapi juga salah satu di antaranya orang yang selalu berbuat kebaikan. Yang pertama, husnul khatimah itu salah satu ulama mengatakan, kalau jika kita ingin husnul khatimah, mudah saja. Bagaimana rumusnya? Rumusnya lakukan hal-hal yang baik. Itu rumus, udah rumus inti itu. Lakukan hal-hal yang baik. Insya Allah, kalau kita selalu melakukan hal yang baik, maka kita meninggal pun dalam keadaan baik. Namun sebaliknya juga begitu. Jika kita di luar pekerjaan yang tidak baik, maka kapanpun orang tersebut akan mati dalam tidak baik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sudah kita ketahui bahwa ajal itu, mati itu sangat sakit ya. Dicabut rohnya itu sangat luar biasa. Lebih sakit daripada dicabik 1000 kali pedang ya. Bagaimana kita supaya meninggal kita mudah, tidak susah, tidak sakit dan sebagainya? Ulama mengajarkan kepada kita, kata ulama, wa muji'ul maut, ketika mati itu datang, maka wal 'abdu ala amalin shalih yakunu sahlan. Apabila orang tersebut dalam keadaan melakukan amal soleh, maka yakunu sahlan, dialah orang yang akan mendapatkan kemudahan dalam kematian. Ya, makanya kita jangan bosan-bosan doa terus. Habis sholat, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il aqibah wa su'il khatimah. Kalau nggak mau ngaminkan, ya udah hafal sendiri, kan? Kalau mau nggak hafal, ya udah aminkan, mudah tuh. Iya. Doa terus, minta sama Allah agar husnul khatimah ya. Itu doanya, permohonannya. Adapun ikhtiarnya, tetap lakukan amal-amal soleh. Karena ketika beramal soleh, disitulah kita akan mendapatkan husnul khotimah, dan kematian kita akan mudah, tidak sesakit bagaikan dicabik 1000 pedang atau pedang 1000 kali ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu rahmat Allah, hari kita sama-sama kembali lagi pada fitrah kita, yaitu semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'un fayujazikum ala a'malikum. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ihwal yang kita lakukan di bumi ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, tanpa kelewat satupun, tanpa terlupakan satupun ya. Karena itu, mari kita mawas diri, tetap ada dalam jalan Allah dan Rasulullah. Entah siapa nanti yang akan selanjutnya dipanggil oleh Allah, itu urusan Allah. Yang terpenting untuk keluarga besar khususnya, tetap sabar, tetap ada dalam takwa kepada Allah, ikuti ajaran Rasulullah. Apapun profesi kita, yang penting enggak menyalahi syara', syukuri, nikmati, jalankan ya. Insya Allah apapun yang kita rasakan kenikmatan di bumi ini,
ketika nanti kembali kepada Allah, maka akan dibalas dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahmat Allah, mungkin itu saja sedikit daripada at-tasabbur ya. Tasabbur itu memberikan, kalau bahasa sekarang jangan, kalau bahasa ini mungkin nasihat ya, berikan nasihat kepada Syaibul Bait atau Syaibul Musibah, keluarga besar, kepada ahli-ahlinya. Sekali lagi kami ucapkan berduka cita, tetap sabar, tetap istiqamah, jangan keluar dari agama atau syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang sekarang masih ada di bumi atau yang kita mendoakan sekarang ini, mari kita terus ingat bahwa kematian itu pasti akan datang, maka lakukanlah amal-amal baik. Insya Allah yang kita sekarang mendoakan almarhum ini dicatat semua sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mendoakan, menolong, membantu sesama itu bagian daripada kebajikan dan ketakwaan. Tapi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kita saling menolong dalam permusuhan, dalam perbuatan yang berdosa. Itu nggak boleh ya. Kita dibolehkan saling menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Tapi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kita tidak boleh saling menolong orang yang berbuat maksiat, kita tolong, atau kita apalagi kita teman, itu nggak boleh ya. Karena itu pada saat ini mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kelak di yaumil hisab manfaat apa yang kita doakan sekarang ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca surah Yasin, lanjutkan dengan tahlil dan ditutup dengan doa khusus untuk almarhum, al-maghfur lahu wa baridun. Ala hadhihi niyyah wa ila kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Mustafa wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram sallallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.